Jadi kalian semua berpikir bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Kalam Hukama, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di channel Kalam Hukama yang membahas terkait akidah, tasawuf, dan juga filsafat. Untuk kalian para Gen Z yang haus akan ilmu pengetahuan, telah hadir bersama kami yaitu Ustadz Reza Sultan. Halo Ustadz. Iya Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, tema kita kali ini lumayan berat nih, Seth. Oh iya, Ustadz. Tentang apa tuh? Tentang klaim Al-Quran sebagai kalam suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Seth, untuk pendapat Antum terhadap klaim ini bagaimana nih, Seth? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ya kita nanti akan hadirkan 4 bukti rasional untuk mendukung klaim wahyu sebagai doktrin agama bahwa Al-Quran itu benar-benar genuine, otentik, berasal dari Tuhan pemilik alam semesta ya. Yang pertama, Ustaz, ya, bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan, bahwa bahasanya, Ustaz, diksinya, pilihan katanya itu kemudian terstruktur dengan rapi dan tidak tertandingi ya. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai i'jazul Quran, Ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlihi. Ya, jika kalian, kata Allah kepada orang-orang kafir Quraisy nih pada saat itu meragukan bahwa Al-Quran itu yang kami turunkan kepada hamba kami, ya Nabi Muhammad SAW itu bukan berasal dari aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu buatlah satu surat yang setanding dengan Al-Quran, Ustaz. Kan kita tahu, Ustaz, bahwa bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang menguasai bahasa, sastra, puisi maupun syair ya. Dan ternyata secara historis, Ustaz, ya sejarah mencatat bahwa ketika ayat ini turun untuk menantang kafir Quraisy pada saat itu untuk membuat surat yang semisal, itu mereka nggak bisa membuat, Ustaz, nggak bisa sama sekali. Menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran ini, Ustaz, dia benar-benar berasal dari Allah. Maka disebut sebagai kalamullah kan, yaitu firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apa cirinya, Ustaz? Ya, ini bahasa kerennya ya. Namanya adalah transhuman linguistic structure. Bahwa tata bahasa Al-Quran itu melampaui batas kemampuan yang pernah dan akan dibuat oleh manusia, Ustaz. Kira-kira begitu, Ustaz. Lalu yang keduanya apa itu, Ustaz? Baik, Ustaz, argumentasi yang kedua ya, bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya konsisten, Ustaz, dan tidak ada kontradiksi ya, atau pertentangan di dalamnya. Kan kita tahu, Ustaz, bahwa Al-Quran itu ada 6.236 ayat, banyak loh. Kemudian suratnya ada 114 dan juznya ada 30 ya. Kandungan isinya nih, ada teologi, ada fisika, metafisika, ada akhlak, ada ibadah, ada moral, ada hukum, ada sains. Ajaibnya itu di dalamnya itu nggak ada yang bertentangan loh. Konsisten sampai hari ini, bahkan terbukti secara saintifik. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 82 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, kenapa kalian tidak coba menghayati, ya mentadaburi Al-Quran dengan dalam, ya menggunakan hati, pikirannya secara jernih dan jujur begitu. Kalau saja Al-Quran itu bukan berasal dari kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka akan menemukan, ya mungkin suatu hari nanti yang menggunakan teknologi AI dan lain sebagainya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu di dalamnya akan ditemukan banyak sekali pertentangan. Kan kita tahu, Ustaz, bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang ummi,
nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran ya, itu kandungannya luar biasa, kemudian hikmahnya banyak ya, penuh dengan retorika yang luar biasa ya, saintifik, itu dibuat oleh Rasulullah SAW ya. Melainkan Al-Quran itu berasal dari entitas yang bukan manusia, demikian Ustaz. Lalu bukti yang ketiga apa itu Ustaz? Baik, bukti yang ketiga Ustaz, bahwa Al-Quran itu memiliki makna yang berlapis loh. Kemudian pemahaman ilmu pengetahuan yang mendalam Ustaz ya. Jadi Al-Quran kayak udah disiapin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi tantangan zaman Ustaz ya. Karena manusia setiap zaman itu dia semakin pintar, semakin cerdas ya. Jadi Ustaz, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu di dalamnya ada kandungan filosofis, ada kandungan saintis, kemudian moralita, sosial, antropologi, dan sebagainya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena yang Allah hadirkan, Ustaz, diksi-diksi, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu, dia memiliki kandungan makna yang leksikal dan alegoris ya. Leksikal itu kayak makna zohir, Ustaz. Kalau alegoris itu dia butuh pendalaman penghayatan lebih ya. Atau bahasa lainnya adalah yang disebut dengan eksoteris, makna-makna yang banyak dipahami sama orang ya, kayak tekstual gitu. Kemudian dia juga bisa ayat-ayat yang mengandung makna mendalam, yaitu esoteris, butuh penghayatan, butuh penjiwaan yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menguasai bahasa, ya, kepakaran di bidang sastra, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, dari argumentasi yang ketiga ini Ustaz, yang disebut dengan argumentasi transtemporal, bahwa Al-Quran itu melampaui zaman ya, ruang dan waktu, juga transkognitif, melampaui kemampuan akal manusia yang paling hebat sekalipun, sampai nanti 1 detik menjelang kiamat Ustaz, itu orang gak akan pernah bisa menggali kandungan makna Al-Quran loh, saking dalamnya Ustaz. Ini adalah argumentasi ya, bukti bahwa Al-Quran itu dia sesuatu yang datang bukan dari manusia, tapi dari ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian Ustaz. Lalu bukti yang keempat apa Ustaz? Baik Ustaz, bukti yang keempat ya, bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bukti nubuah. Maksudnya apa? Bahwa ramalan, prediksi yang ada di dalam Al-Quran itu Ustaz, itu semuanya terjadi secara histori loh. Kita ambil contoh ya, 2 ayat Ustaz untuk mendukung pendapat ini. Yang pertama adalah tentang kondisi geopolitik di zaman Rasulullah SAW, itu peperangan 2 negara adidaya Ustaz, antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Jadi Al-Quran itu merekam loh fenomena itu, luar biasa ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 2 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Telah dikalahkan bangsa Romawi, awalnya kalah ya, itu Bizantium Ustaz, kekaisaran Romawi Timur oleh Persia. Tapi kata Allah, bentar lagi itu Persia itu dikalahin oleh Romawi. Dan secara historis Ustaz, itu Al-Quran kemudian terbukti benar. 8 tahun setelah dikalahkannya bangsa Romawi, Persia dikalahin Ustaz. Kejadiannya sekitar 614 Masehi, kemudian dimenangkan kembali pada tahun 622 sampai dengan 624 Masehi ya. Siapa yang bisa percaya Ustaz, bahwa kalau saja ya Rasulullah ngomong saat itu bahwa Romawi akan dikalahkan dan kemudian menang kembali, kalau dia bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memang percaya. Karena itu faktual. Ya. Yang kedua adalah contohnya tentang kekufurannya Abu Lahab. Ini unik nih ya. Ketika Abu Lahab itu bersikap keras kepada Rasulullah karena kekufurannya, itu Al-Quran turun loh, menceritakan kondisi Abu Lahab, dosa-dosanya dan kejahatan kepada Rasulullah SAW. Ya. Turun 1 surat, namanya surat Al-Lahab. Jadi Abu Lahab saat jahat-jahat gitu Allah abadikan loh. Ada 1 nama surat, yaitu surat Al-Lahab ya.
Surat Al-Lahab ini menceritakan tentang kejahatan Abu Lahab dan nanti nasibnya, puncaknya itu beliau masuk ke dalam neraka. Oke ya, baik. Di mana uniknya Ustaz? Ketika turun surat Al-Lahab, itu teman-teman Al-Lahab, ring satunya Lahab atau circle itu ngasih tahu, hei Abu Lahab, telah datang satu surat ya dari Muhammad, kata mereka, yang isinya adalah mencela engkau dan menjamin engkau wafat dalam keadaan kufur, tidak beriman, dan masuk neraka. Kira-kira Ustaz, yang dilakukan oleh Abu Lahab untuk melawan, mematahkan dakwahnya Rasulullah SAW, ngapain kira-kira Ustaz? Gampang Ustaz, masuk Islam. Kalau saja Abu Lahab saat itu masuk Islam Ustaz, maka Al-Quran itu tidak benar. Dia nggak konsisten, dia kontradiksi dengan ramalan nubuatnya. Kalau Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam kemudian salah, nggak benar Ustaz, berarti kan agama yang dibawa oleh Rasul juga salah. Dan ajaibnya Ustaz, sampai wafatnya Abu Lahab tuh nggak mau masuk Islam. Ajaib ya. Jadi ramalan nubuat itu kemudian tidak bisa dibantah meskipun oleh orang yang masih hidup sekalipun, yaitu Abu Lahab. Ini menunjukkan Ustaz bahwa Al-Quran itu dia bukan berasal dari manusia, tapi dia berasal dari zat yang transenden, zat yang maha cerdas, yang menciptakan kehidupan dan punya kemampuan untuk memberikan pemahaman kepada nabinya tentang perihal kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Ini adalah argumentasi ya, 4 argumentasi yang bisa saya sajikan untuk menjamin Ustaz, menjawab pertanyaan apakah Al-Quran itu berasal dari Tuhan atau tidak, dan ternyata bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz.